Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Febriani dengan NIM 05088632. Saya dari Universitas Terbuka ingin mengerjakan praktek unit 1 manajemen rantai pasok. Dengan Bapak siapa? Fahri. Bapak, ini saya akan bertanya, itu bagaimana sih identifikasi pemasok utama seperti kecambah, polybag, tanah, dan pupuk? Oh, itu untuk kedatangannya ya, untuk pengadaan gitu. Untuk dari kecambah ya, kecambah kita pastinya ada kerjasama dari, kita kan varietas Sriwijaya nih, berarti kita kerjasama sama Sriwijaya. Jadi untuk pemesanan kita harus punya izin dulu, terus kerjasama langsung melewati OSS, kerjasama langsung bersama Sriwijaya gitu. Kita ini kan punya jatah lah, punya batasan gitu dari Sriwijayanya langsung untuk mendapatkan biji atau benih gitu. Jadi untuk benihnya sendiri kita masuknya dari Sriwijaya. Kalau untuk polybag, kita polybag ada toko kenalan ya, langganan gitu di Bengkulu. Jadi untuk kedatangannya bisa kita pesan langsung, hari ini kita pesan, besok udah bisa mereka antar ke sini. Jadi untuk tanah itu biasanya menggunakan tanah di sekeliling, pemanfaatan tanah sekeliling, atau kalau enggak kita pesan dari luar. Tanah gitu. Pribadi? Bukan. Pesan dari luar itu tanah yang terukan itu, gitu. Strategi menjaga kualitas dan ketepatan waktu pemasok itu gimana? Sebenarnya kita untuk bibit di akhir tahun kita itu udah mengajukan lewat OSS Flow tadi gitu kan. Untuk jadwalnya itu kita nggak bisa menentukan. Misalnya sekarang kita butuh bibit, sekarang harus datang, nggak bisa. Itu pasti ada mekanismenya gitu, tahapannya gitu. Dari kita misalnya tahun ini kita mau dapat bibit di tahun depan gitu, jadi kita di akhir tahun ini kita buat laporan untuk kebutuhan bibit kita di tahun depan berapa, misalnya 40.000 untuk jadwalnya. Terus untuk kita ini dulu, kita diskusikan dulu lewat email OSS tadi kan, bisanya sampai kapan gitu. Nggak bisa kita yang menentukan, nggak bisa. Bisa estimasinya lah, estimasi datang ini bibitnya ya. Bisa. Tapi kalau untuk polybag kan itu bisa aja, bisa sekitar ya, memanfaatkan toko-toko di sekitar kita. Untuk proses internal pembibitan seperti pengaturan kualitas dan upaya untuk menjaga efisiensi biaya serta tenaga kerja itu gimana? Pertama untuk kualitas ya, kualitas itu kita jaga seperti pemupukan yang teratur, penyemprotan hama yang memang terjadwal. Terus untuk efisiensi tenaga kerja itu bisa dibilang kayak hujan kayak gitu kan, harian full, otomatis karyawan nggak bisa kerja tuh, merumput nggak bisa, yang lain juga nggak bisa, otomatis itu diistirahatkan. Itu untuk efisiensi dari tenaga kerja itu. Terus ini nih, bibit ini itu dari pelanggan dikirim ke pelanggan tuh secara langsung, penyalur atau distributor? Kita penyalur ada, tapi mungkin kayaknya untuk yang tahap ini ya, lewat penyalur itu cuma sedikit. Rata-rata petaninya langsung datang ke sini. Berarti langsung ke petani ya? Langsung. Untuk pemilihan mitra dan jasa pengirim itu gimana? Ini kalau untuk yang jasa mitra distribusi gitu, jasa mitra distribusi, karena masyarakat atau petani langsung yang kesini, rata-rata mereka sendiri yang bawa mobil gitu, jadi ambil sendiri, kami cuma memfasilitasi sampai ke atas mobilnya gitu. Kalau untuk mitra misalnya kami yang mengadakan
yang menyediakan transportasi gitu. Ya itu nggak ada pilihan sih. Tinggal kami percaya, misalnya truk ini memang langganan kami gitu. Nggak ada kalau ya apa jasa-jasa yang lain nggak ada. Ini fokus identifikasi penjualan bibit Mm-mm. atau model kerjasama? Eh, Model kerjasama kayaknya enggak ya. Kita memang Fokus penjualan fokus bibit. penjualan bibit. Untuk menggali target pembeli utama itu petani, perusahaan, atau yang memahami kebutuhan. Yang pembeli itu kan, Iya, pembeli itu rata-rata kita petani, petani. petaninya langsung. Terus cara memahami kebutuhan dan jadwal tanam mereka itu mekanismenya penerima pemasukan atau keluhan pelanggan. Untuk mekanisme memahami keadaan petani udah mau tanam gitu kan, kayaknya petani ya sekarang itu permintaan bibit ini banyak sekali. Rata-rata pas bibit sampai itu udah ada yang memesan atau inden. Jadi misalnya petani udah siap lahan nih, Ya, lahannya udah siap, bibitnya ya nunggu dulu. Kami nggak mungkin nggak Langsung. bisa apa tuh memastikan ini sekian bulan, misalnya 4 bulan bisa keluar, nggak bisa. Kita kan ada pengawasan, ada kerusakan bibit. nggak bisa dipaksakan kan. Ya. Namanya juga makhluk hidup. Alat transportasi yang sering digunakan itu apa? Untuk alat transportasi biasanya melihat Pakai truk. melihat kebutuhan tadi. Kalau skala kecil biasanya pakai pickup. Kalau untuk skala besar ya pakai truk biasanya kita. Ini bisa keluar kota atau sekitar sini? Untuk sekarang keluar kota juga bisa sebenarnya, tapi kita lebih mengutamakan daerah di sini dulu, karena jumlah yang kita ini juga enggak ibaratnya over kayak gitu. Cuman overload enggak, cuman cukup lah untuk daerah-daerah kita. Jadi kalau keluar kota kayaknya belum. Untuk mengatasi kendala pengiriman itu kayak cuaca, jalan, sama jaraknya itu gimana? Ya balik lagi untuk mengatasinya, kayak hujan ya, kita kan jalan masih ini becek gitu. Kalau hujan seharian otomatis mundur. Tapi kalau hujannya malam hujan, paginya udah 4 jam lah kira-kira udah bisa kan, jalannya udah mulai kering gitu, bisa itu masuk. Terus untuk bibit yang rusak atau hilang misalnya selama perjalanan itu gimana? Itu balik lagi, kalau petaninya langsung yang datang sini bawa mobil sendiri, rata-rata kan udah dihitung labelnya, udah dihitung lagi pas naiknya, itu ditanggung jawab petani sendiri. Tapi kalau misalnya kita lewat jasa kita untuk mengantarkan barang ini, nah itu tanggung jawabnya kami, karena ya berarti kan kita menyediakan jasa tuh, otomatis kita juga bertanggung jawab. Misalnya sampah sampai kurang gitu, siapa tahu transportasinya atau sopirnya bermain gitu, ya itu otomatis kami yang tanggung jawab. Oke. Di sini itu pakai teknologi GPS atau enggak, maksudnya untuk petani yang mengambil ke sini itu pakai maps? Rata-rata pakai maps ya. Oke. Untuk manajemen stok dan pengiriman itu rencana inovasi barunya apa? Kita belum ada ya. Kalau ada dari universitas yang pengen diterapkan, misalnya ada aplikasi ya kayak kita bisa sistem bantu jual untuk beli online gitu. Untuk online ya lewat Facebook aja, paling Facebook, WA, terus M2M kan, paling itu aja kan. Baru sekedar situ ya, belum pakai
kayak Shopee zaman yang belum sekarang belum. Proses mengatur jadwal agar pengiriman tepat waktu, terus strateginya gimana itu? Ya balik Masih lagi. rute. Kalau rutenya itu balik lagi ke ini kan, estimasi pengiriman itu rata-rata kalau di dekat sini paling jauh kan ke daerah Kaur, Komoko kan masih bisa dijangkau tuh dalam satu hari. Rata-rata kita menyiasatinya itu yang nggak bisa itu dari cuaca tadi. Cuacanya ya. Kalau yang itu selain cuaca kayaknya bisa kita tepat waktu. Satu lagi Pak, itu menjaga bibit tiba dalam kondisi baik. Itu ada kebijakan pergantian atau kompensasi jika terjadi kerusakan, dan seberapa besar faktor pengiriman untuk mempengaruhi kepuasan pembeli. Itu kan udah gitu bahas tadi. Untuk ini kalau petaninya sendiri yang datang itu kita nggak sampai mengawalnya sampai ke tempat pengiriman ya, cuman sampai ke mobilnya aja. Tapi kalau yang kita yang mengirim, kita yang menawarkan sama mereka untuk memakai jasa kita, ya otomatis kita tanggung jawab 100%. Jika itu patah atau ada kecelakaan ya kan, itu otomatis kita yang tanggung jawab karena itu tidak bisa diprediksi. Betul. Baik, terima kasih Bapak. Sekian, terima kasih. Bisa guys. Apa bet yang kau mutar-mutar beb? Nomor 10 Samu baik cak nomor 8. Samu beb. Yang aku Samu. Kalau intinya tuh memang dari judulnya itu aja bisa ditebak itu Samu.